Oke semuanya, welcome di Monthly Market Update Juni ya. Persiapan untuk Juli, hari Senin. Biasanya Jumat, cuma karena kemarin Jumatnya libur dan hari Kamisnya aku ngapain ya? Kamisnya aku pasti ada acara, jadi ya kita bikinnya di hari Senin. Oke, seperti biasa kita review dulu, tapi sebelum itu buat kalian yang baru join, kalian bantu untuk di follow ya apa Instagramnya kita sama YouTube-nya juga di subscribe supaya kalau ketinggalan kalian bisa akses dari sana. Ntar jangan dicoret-coret. Oke. Nah, kemarin di Mei akhir. Mei akhir prediksinya kemarin Juni itu memang koreksi ya. Memang fasenya koreksi. Cuma kemarin mikirnya cuma sampai 6951 ya. Itu baru mantul lagi sampai ke area 7100-nya. Tapi ternyata yang terjadi ya ini koreksi ternyata sampai ke bawah sini. Mantulnya juga cuma di area sini gitu. Jadi kemarin prediksinya cuma sampai sini gitu ya, bottoming gitu. Ternyata bablas sampai sini. Nah, eh kalau kalian lihat secara grafik ya, ini kelihatan area support yang di break di sini itu sekarang jadi area resistance di sini. Ini akan jadi area yang cukup penting. Jadi kalau ditanya bulan depan nanti kayak gimana, nanti di akhir kita bahas ya ke bulan depan. Tapi ini support yang jadi resistance nih. Ini jadi area yang cukup berat nih, 6946. Ya. Nah, di Juni itu bukan hari yang enak buat trade. Kalau kalian perhatikan dalam 30 hari terakhir itu ISG minus 3,42% ya dalam satu bulan terakhir. So dari 30 Mei sampai 30 Juni ya dari dari 2 Juni sampai 30 ya itu ISG minus 3,42 di mana turunnya 11 hari, naiknya cuma 7 hari dan turunnya lebih dalam gitu. Oke, jadi ya kalau secara teori sih ya kalau porto kalian minus ya wajar gitu. Tapi kayaknya kita nggak minus ya. Oke, bulan depan untuk corporate action, RUPS dan lain-lain itu udah mulai kurang ya karena kita udah masuk ke semester kedua. Gitu semester kedua ini biasanya di akhir-akhir tahun baru ada dividen lagi, so baru akan ada RUPS lanjutan nanti di dekat-dekat akhir tahun ya mungkin bulan 10, 11, 12 baru nanti mulai lagi. Nah ini mulai sepi di kalender untuk RUPS-an. Ya ini ada pembagian dividen, yang hijau ini dividen gitu ya. Ini ASA ada comeback-nya tanggal 3. So mungkin kalau kalian tanya ASA mungkin masih bisa naik lagi nggak? Ya Senin, Selasa, Rabu itu masih Selasa, Rabu, Kamis mungkin masih bisa chance naik. Mungkin Kamis udah nggak naik lah. Selasa sama Rabu mungkin masih masih bisa up dikit gitu karena ada dividen ya. Nah ini WiFi RI ya bulan depan tanggal 1 comeback. Lalu tanggal 2 itu ex-date RI-nya kalau nggak salah mulainya dari tanggal 3 ya nggak salah ya. 3 sampai 15 gitu. Nah, terus ada RUPS Inco ya sama RUPS Fast nih. Kenapa Fast gue masukin ke tabel ke sini gitu ya? Karena ya di Stock School itu dari 170 ya nggak salah. Sempat kemarin naik sampai 350-an. Lumayan banget. Dalam waktu 3 hari toh itu cuan berapa persen? 70-100% tuh dapet. Oke, overall kalender nggak ada perlu dilihat bulan ini ya normal. Cuma info gue penasaran mau ngebahas apa nih rupiah SLP-nya. Oke, dalam satu bulan terakhir kalian bisa lihat dengan ISG yang turun sampai 3 persenan. Sorry, berapa persen tadi tuh? 3,42 ya, 3,42%. Itu yang satu bulan naik LQ45 tuh terbatas banget nih. BRPT, MBMA, Aman, Pegeo, Excel, Indofood, KLBF. Mungkin Indofood kita nggak punya, SL ada di tabel kanan, cuma gua nggak enak main SL, cuma bolak-balik tok gitu doang gitu ya. Pegeo kita nggak masuk, tapi BRPT, MBMA kita nggak ada, tapi BRPT Aman ini kita dapet gitu ya, lumayan gitu. Terus KLBF juga ada di tabel tuh, tapi ya naiknya nggak banyak. Nah, KLBF masih di situ doang.
Dan saham-saham yang turun ya kalian bisa lihat di sini ini kayaknya barang-barang yang nggak ada di tabel kali ya. Gitu. Cuma kalau diperhatikan kalian bisa lihat ya yang bisa balik arah itu kemungkinan kalau dilihat dari sini tuh ada Breeze sama Pegas. Kenapa? Karena di daily-nya dia udah mulai stabil, terus di weekly-nya mulai naik gitu ya. Monthly-nya drop nih. Ini mungkin bisa ada pembalikan arah dulu nih short term. Short term mungkin ada ada naik dulu, tapi long term-nya masih jelek gitu, masih akan cenderung turun gitu. Nah, Pegas juga lumayan ya, ada pembalikan arah, lumayan ya, bisa jadi ini 1615 mulai naik lagi. Terus yang lain masih berat ya, ini untuk bisa naik signifikan itu agak sedikit kurang. Antam gimana kok asing masih terus buy? Apa positif masuk MSCI? Kalau sudah punya barang 2500 tetap hold. Kalau kayak gitu ikutin aja tabel gitu. Nggak ada masalah kok. Antam di tabel masih santai-santai aja. Gitu. Soalnya ya basic kan masih bagus nanti kita bahas ya basic. Nah, eh yang naik dalam 1 bulan terakhir kalian bisa perhatikan yang pertama ada transportasi ini naik paling tinggi. Ini masih extend bulan lalu transportasinya jauh melebihi dari composite ya naiknya dan ini masih naik ke atas. Cuma perbedaannya sebenarnya kalau kita bilang transportasi naik terus itu enggak. Dia sideways di sini. Ya dia nggak bikin new low dia nggak bikin new high dia bolak-balik di sana tapi ISG-nya yang turun jadi kalau kalian ngomongin tentang transport dia sebenarnya itu lebih ke stay nggak turun cuma berhenti di situ tok gitu jadi kayak Bird itu nggak kemana-mana SMDR bolak-balik di sana gitu ya yang gede-gede kayak ya ASA masih di situ-situ naik dikit lah ya ini karena terakhir di sini ya naik hari ini gitu cuma ya masih bolak-balik di area-area situ gitu ini cuma bertahan di antara ISG yang turun gitu jadi bukan berarti transportasi bagus cuma kalau kita lihat dari bulan lalu ini naiknya signifikan nah bulan ini mulai sideways ini yang perlu dipantau takutnya dia mulai balik arah di sini tapi kalau dia sektor transportnya di break ke atas lagi ya ini bagus berarti bisa extend. Nah, kalau ini di break ya gua rasa Bird nanti akan targetnya ke 2400, ASA ini mungkin ke area 900 gitu. Ya karena ini area resistance yang cukup penting nih, angka-angka krusial. ASA juga kan itu ada sekarang di resistance cukup kuat, Bird juga di situ gitu. Nah, mungkin sih bisa bisa ngegas ke atas. Gua nggak fokus ke area kapal-kapalan dulu karena oilnya belum balik lagi ke area semula. So kapal-kapalan harusnya mulai balik lagi stabil nggak? Ya udah koreksi lagi kemarin gitu ya. Cuma kalau turun lebih dalam, gua rasa nggak. Dia akan bertahan dulu sampai di sini sampai nanti kejelasan dari Israel dan Iran. Karena gua ngeliat mungkin ya nanti di akhir gue jelasin mau sekalian diprediksi ISG. Nah, basic material kalian bisa lihat di sini nih area sideways-nya kemarin, terus di break ke bawah, sini yang dikoreksi. Nah, ini belakangan mulai naik lagi gitu. Tapi kalau diperhatikan, sekoreksi-koreksinya basic material itu jauh lebih baik daripada composite gitu pergerakannya. So, kalau composite hari ini dia candlenya merah begini, basic material naiknya justru banyak. So, kalau kalian tanyain kok emiten-emiten basic material masih boleh di hold nggak ada isu hold aja masih bagus banget even dia gerakannya pun masih di atas dari composite jadi nggak ada masalah sama sekali memang kalau composite koreksi dia ikutan koreksi gitu tapi itu hal yang wajar kok tinggal kalian apa nyari entry point dan cut loss-nya aja harus tepat tapi ini salah satu emiten apa salah satu sektor yang emitennya tuh enak banget buat kalian trade gitu ini masih no issue masih bagus itu masih extend dari bulan lalu yang jaraknya ke composite itu masih cukup bagus. Infra. Nah, infra juga sama ya. Infra kemarin sempat koreksi tapi ini mulai naik lagi dan infra ya kayak Pegeo, Telkom itu kayaknya mulai mulai cukup bagus ya. Ada SSIA masuk di tabel juga, XL juga pelan-pelan dia di area sideways-nya mulai ngetes ngetes resistance-nya ini mau di break ini ya. XL ini kalau di break ini bisa naiknya kenceng banget loh karena dia sideways-nya cukup lama nih. Ini kalau dia break ya resistance-nya gua rasa XL itu bisa ke 2900 3000 tuh mungkin dapet gitu. Jadi perhatikan area-area ini.
gitu ya. Terus ini infrastruktur masih nggak ada masalah, ini kinerja juga bagus gitu ya. Healthcare juga masih oke. Kemarin sempat koreksi. Nah, ini mulai naik, naiknya juga lebih bagus daripada composite. Ini juga lebih bagus daripada composite gitu ya. Jadi KLBF masih layak banget buat di buy. Kayak healthcare gue cuma bet on KLBF di antara yang lain gitu. Cuma kalau kalian lihat ya mungkin Mika Mika sama Silo ini masih masih cukup menarik lah gitu. Ya. Nah, properti ini kalau diperhatikan ya, kalau tadi kan ini langsung naik ke atas gini ya, kenceng. Nah, properti ini dia naik, koreksi, naiknya nggak lebih tinggi nih sampai di sini. Ini masih belum confirm nih, gitu. Ya, karena dia naik belum bikin new high, so mungkin ini jangan di hold terlebih dahulu ya. Jadi kalau kalian main di properti dia naik ya, better take profit singkat aja gitu. Jangan jangan di hold terlalu lama yang ngarepin oh dia nanti bisa naik lebih tinggi jangan. Karena ini eh, chance untuk naiknya masih cukup berat ya ini resistensinya di nggak bisa ditembus. Padahal kalau kalian perhatikan secara composite itu closing harusnya lebih tinggi nih ini kalau grafiknya composite itu gini nih. Nah ya tapi kalau grafiknya properti kalau misalnya lihat gini gini nah cuma saya sini nih ya ini berarti dia tidak sekuat dari indeks gitu. Walaupun dia memang jaraknya lebih jauh daripada indeks gitu. Ya, tapi better nunggu sekalian dia break sekalian baru masuk gitu. Selama dia masih belum break resistance ini ya kena resistance TP-TP dulu lah. Consumer jauh lebih bagus. Kalau kalian perhatikan bulan lalu dia di bawah indeks gitu ya. Bulan ini ada bulan nempel ke indeks dengan di akhir bulan ini hari ini ya dia closing udah mulai meninggalkan indeks nih gitu dengan grafiknya juga kalau kalian perhatikan di sini ini uptrend ini break ya. High-nya kemarin di break ini close di atas high-nya hari ini kalau kalian perhatikan semua emiten-emiten consumer cyclicals itu hijau ini tanda bagus banget berarti satu sektoral itu semua confirm ini jalan gitu confirm ini mulai balik arah nah yang kalian perhatikan kan era dari kemarin ke Bantai nggak gerak-gerak nggak ada pembalikan arah gitu ya Aceh juga belum balik ke atas gitu terus kayak Eral HRTA SCMA nah ini emiten-emiten yang mungkin kalian bisa bet on di bulan depan bisa mulai naik lagi nih kayaknya. Consumer non cyclicals juga sama, ini juga naik terus sampai ini stabil, terus ini new high lagi gitu ya. Cuma kan kalau non cyclicals ya kemarin gua ngajakin masuk cepin ya, mungkin kayak Java yang lagi koreksi-koreksi ini Unilever mulai stabil di area bottomnya gitu ya. Mungkin ini ada pembalikan arah lagi terus L-ship mungkin bisa naik lagi nih ke atas gitu. Ya CPO juga cukup menarik SMP naik hari ini 11%. Ya, jadi kalian bisa catat tuh sektor-sektor apa yang menarik. Energi, energi ya ini kemarin jaraknya jauh ke composite. Nah, ini koreksi juga cukup dalam gitu ya. Cuma di sini bottoming, ini naik koreksi, ini mulai naik ke atas. Cuma gue nggak masih belum confirm apakah energi ini bisa balik naik ngebut ke atas. Ini harus ada koreksi dulu. Nggak tahu dia naik sampai sini terus koreksi terus bikin new high lagi gitu. Ya, ini biasanya akan ada koreksi dulu di sini. Jadi mungkin sih 1-2 hari ke depan masih bisa naik-naik dulu lah. Mungkin sampai 1 minggu ke depan mungkin masih bisa naik-naik dulu. Cuma pastikan nanti ketika prediksi gue nanti ISG akan ada koreksi ntar tanggal berapa kalian lihat gitu ya. Nah, ketika koreksi itu energi-energian tuh hati-hati karena masih bisa ngedrop lagi. Tekno, Tekno juga masih belum ada tanda-tanda yang bagus. Ini masih downtrend, belum ada pembalikan arah gitu ya. Ini masih bisa lanjut turun. Jadi hati-hati gitu. Nah, tinggal diperhatiin aja apakah dia last low-nya di sini masih di break gitu. Finansial. Nah, finansial juga masih jelek banget. Ini udah di bawahnya indeks pergerakannya. Ya, hari ini juga IISG naik, dia koreksi. Ya, finansial itu masih tidak menarik gitu. Industrial, nah industrial juga sama, ini koreksi. Nah, tapi sampai di sini naik, turun, naiknya lebih tinggi. Ini mungkin masih lebih menarik. Cuma masalahnya dia geraknya tidak lebih tinggi daripada composite, jadi ya tetap aja lambat.
gitu. Jadi bisa di skip ya. So kesimpulannya yang bisa kalian mainin itu transportasi itu dia berada di area sideways. Perhatikan area sideways sektoralnya. Kalau di break baru kencang, selama belum di break kalian tektok-tektok dulu aja gitu ya. Terus basic material juga masih cukup oke ya, masih ngebut ke atas. Salah satu emiten yang kalau dia koreksi itu kalian bisa ngambil karena ketika dia sekalian rebound tuh reboundnya naiknya tinggi gitu ya. Infra juga sama, masih cukup bagus, masih nggak ada isu, health masih oke, nggak ada masalah. Properti belum bisa break resistance-nya ya tadi ya, belum bisa break resistance-nya. Itu terus cyclicals ini bagus, sudah mulai uptrend ya, ini mulai pembalikan arah dari minus, no cyclicals juga mulai ada pembalikan arah. So mungkin 2 minggu ke depan ini cyclicals dan non cyclicals ini mungkin bisa ngasilin cuan lumayan. Energi mungkin 1 minggu ke depan naik, tapi ingat dia harus ada koreksi dulu, lalu bikin new high lagi untuk dia confirm bagus gitu. Tekno masih belum, finance belum, industrial belum, properti udah. Oke, nah ini eh, buat kalian yang masih baru ya, ini nanti ada kalian bisa buka di YouTube di bagian playlist itu ada Investock dan e-learning. Di sini kalian bisa belajar ini untuk kalian dapat apa belajar analisa, belajar untuk at least dasar-dasar itu kalian harus ngerti ya karena gua udah nggak ada waktu buat ngejelasin dasar. Jadi kalau kalian ngerti dasarnya enak gitu. Sekalian gue ngomong apa kita udah satu satu pemikiran gitu ya. Karena kalian udah nonton videonya, kalian paham kenapa gue milih ini. Kalian paham ketika gue bilang lagi bagus, lagi jelek gitu. Setidaknya kalian ngerti. Oh dia uptrend, oh dia downtrend gitu. Jadi enak. Dan kalian pun pasti akan kebantu kalau tradingnya udah nonton video-video karena pemikiran kita itu jadi setidaknya lebih lebih sama lah ya daripada kalian tuh nggak tahu apa yang gue pikirin terus kalian mikir oh ngetes-ngetes atau cuma gambling doang trading itu. Nah, bulan depan prediksi bulan Juni. Bulan Juni mungkin IHSG akan naik dulu sampai tanggal 11 ya. 11 itu mungkin masih 2 minggu berarti kan nanti kita start itu tanggal 1 besok gitu ya sampai tanggal 11 itu mungkin IHSG masih akan cenderung naik. Ini mungkin resistance masih bisa di break gitu. Cuma nanti di tanggal 11 sampai tanggal 25 ini tanggal yang cukup krusial gitu. Gue prediksi mungkin ISK dibanting sekali lagi di sini ke area 67, 6722 ya. Ini worst case 6722 tapi harusnya dari 11 sampai 25 ini akan ada koreksi. Gua nggak tahu koreksinya dikit, dalam atau apa, cuma gua rasa sejelek-jeleknya sampai sini. Nggak sampai yang kayak kemarin di sini loh gitu. Tapi walaupun ini koreksinya kecil, gue yakin nggak enak juga buat trading gitu karena ya fasenya koreksi. So hati-hati nanti di sini. Ini kesempatan kita 2 minggu pertama untuk nyari cuan sebanyak mungkin nih. Karena apa ya? Karena lihat sektoral masih pada bagus. Yang penting milih sahamnya bener. Kalau lagi naik ini kalian milihnya ke finance, ke apa yang tadi gue bilang jelek industrial dan lain-lain itu ya. Nah itu bisa jadi nggak dapet duit gitu. Jadi fokus kepada sektor-sektor yang bagus, fokus pada saham-saham yang pakatnya tinggi. Nah cari cuan sebanyak-banyaknya di sana, baru nanti di sini ISK-nya turun ya. Tapi ingat ya, WiFi itu kan dia RI tanggal 3 ya, 3 sampai 15. Nah, dengan penurunan ini, kalau kita lihat waktu ISG drop-drop di sini itu yang ngasih kita cuan itu waktu itu WiFi dan Inet gitu. Nah, mudah-mudahan abis RI-nya di sini tanggal 15 itu WiFi-nya ngebut lagi ke atas. WiFi dan Inet. Jadi even ISG drop, gue masih betting on WiFi dan Inet karena kan ada mereka masih nunggu ini ya pengumuman dari kom, eh, Kominfo untuk frekuensi gitu. Nah, itu kabarnya sih di awal Juli gitu pengumumannya. Jadi kalau pengumumannya keluar dan ternyata WiFi dan internet menang gitu ya, itu bakal jadi sentimen positif dan ketika ISG koreksi di sini orang nggak punya ya kayak kemarin di sini lah ya, orang nggak punya bahan mainan emiten lain gitu selain WiFi dan internet ya kerjaannya tinggal naik doang. Gua harapannya nanti di situ gitu. Itu yang perlu kalian catat di bulan Juli nanti ya kita lihat apa yang terjadi. Cuma prediksiku akan seperti itu. Nah,
perhatikan di sini. Kayak tadi gue bilang ya, dengan penurunan ISG yang di sini, gue nggak tahu pemicunya apa, tapi yang mungkin bisa terjadi, Israel dan Iran itu masih belum selesai, ya. So, gue takutnya di tanggal 11 ini meledak lagi di sini panasnya. Nah, ketika di sini panasnya meledak lagi, ya kalian tahu apa yang kalian harus lakukan, semua akan pindah ke oil dan ke kapal. Nah, itu juga makanya pantau sektoral ya, gitu. Jadi kalau sektoralnya ngebreak untuk yang transportasi, ya itu berarti mulai ada tanda-tanda ke arah sana, gitu. Oke, itu aja untuk MMU. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Cepat hari ini. Kan yang nanya. RI WiFi menarik nggak? Oke, kita bahas RI dikit. Nah, WiFi. WiFi ini kan RI di harga 2000. Oke. Kalau dilihat closing hari ini, ya close per tanggal 30 bulan 6 itu harga 2020. Rasio itu 4:5. 4, empatnya old ya. Limanya new. Balik nggak? WiFi. Ya, empatnya old, limanya new, betul. Nah, dengan ada rasio seperti ini, ya berarti kan ini gede ya, keluarinnya kayak 1:1. So, ini bakal terdilusi. Dilusinya malah lebih tinggi gini. Nah, dengan dilusi seperti ini, ya dengan rasio 1:1 lebih seperti ini, maka harusnya nilai angka teoritisnya itu ya tinggal dijumlahin bagi dua aja lah kurang lebih begitu. Itu dapat nilai teoritisnya gitu. Nah, kemungkinan ya kan come date-nya nanti tanggal 2 ya. Tanggal 1 come date, besok come date. Tanggal 1 bulan 7 nih come date. Gua rasa ini nggak bakal jauh-jauh dari 2000 ya. Nah, ini bakal nggak jauh-jauh dari 2000, jadi nanti tanggal 7 tanggal 7 bulan 7 ini nanti kalian akan dapat WiFi strip R. Oke. Nah, kalau kalian mau tebus WiFi strip R-nya ini jadi WiFi, kalian perlu bayar 2000. Kalian tinggal lihat, kalau harga induk saat itu harganya 1900, maka kalian tidak perlu tebus. Ngapain kalian bayar 2000? Kalian bisa beli di harga 1900. Ya. Tapi kalau harga induk naik ke 2100, maka gua sarankan kalian tebus. Beli di harga 2000, ya tebus harga 2000, kalian dapat sahamnya di harga 2100. Gitu. Tapi dengan catatan, tebus itu butuh waktu 2 hari. 2 hari kerja. So, kalau ketika kalian submit, bayar duitnya itu 2 hari kemudian baru kalian dapat WiFi induknya. Nah, dalam 2 hari, kalau dia turun sampai 2000, ya berarti kalian impas. Kalau dia turun ke 1900, berarti kalian rugi. Gitu doang. Gitu. Ya, cuma ya kalau diperhatiin dari kemarin kan ketika WiFi turun di bawah 2000 tuh cepat lagi diangkat ke atas gitu ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi ketahan di 2000-nya. Gitu. Karena kan gua rasa ya owner pasti nebus karena 4:5. Kalau dia nggak tebus dia bakal terdilusi. Dia bakal habis banget tuh jatahnya dia. Kepemilikannya turun banget gitu. Jadi harusnya owner bakal nebusnya. Yang nggak nebus ini mungkin adalah retail-retail. Kita lihat akan ada standby buyer apa enggak. Harusnya sih kemarin kalau nggak salah tuh bakal ada standby buyer. Jadi yang namanya RI itu kalau tidak ada yang apa satu lembaga atau suatu perusahaan yang akan menjadi standby buyer gitu ya. Kita sebagai para investor itu kita bisa submit untuk eh, beli right-nya. Jadi misal saya cuma dapat WiFi R-nya itu 100 slot. Misal ya, saya dapat 100 slot WiFi R. Terus saya tebus semua 100 slot. Nah, saya mau tebus lagi gimana? Sedangkan saya nggak punya R lagi. Gitu. Saya bisa beli R-nya
Atau ketika waktu sudah habis, ya ketika trading end, waktu tebusnya sudah habis, ada R yang tersisa yang tidak ditebus sama orang, kita bisa mengajukan untuk kita nebus R-nya gitu. Dan itu mungkin akan dilakukan sebagian orang gitu. Karena ya kalau kita lihat prospeknya, mungkin orang-orang ya bisa bisa kayak gitu gitu loh. Ngapain gue bisa jadi standby buyer, gue bisa dapat R-nya. Apalagi kalau misalnya WiFi-nya tanggal, kayak tadi gue bilang, mungkin tanggal 11 sampai tanggal 15 itu dia ngebut naik ke atas kan. Misalnya harga 2.200, ya gue yakin ya orang-orang yang nggak tebus, ya nggak punya uang buat tebus, ya mungkin akan ditebus sama orang-orang yang mau nebus gitu. Ya, jadi ya itu tergantung skenario-nya seperti apa. Kalau di bawah 2.000 jangan tebus, kalau di atas 2.000 better tebus. Tapi kalaupun nggak mau tebus, at least ya kalian jual WiFi R-nya. Karena kalau kalian nggak jual, kalian hangus dan itu rugi. Gitu. Kalau rasio 4:5, itu kalau kalian nggak tebus tuh rugi. Karena ini 1:1. Jadi kalau kalian nggak tebus, kalian punya uang 5 juta, kalian dapat R-nya itu harusnya setara dengan 5 juta. Kalau kalian nggak tebus ya rugi itu, hilang. Ya, jadi kalau nggak tebus better jual. Jangan sampai hangus, jangan sampai dibiarin. Berita Bumi, Kuasi, menarik nggak? Ya, menarik karena Bumi akhirnya bisa bagi dividen. Cuma masalahnya, benar nggak dia bakal bagi dividen? Itu aja, gitu loh. Kalau dia beneran bagi dividen, itu benar-benar menarik, itu bakal bisa naiknya kenceng. So, Bumi sekarang PR-nya juga murah kan? Bumi, PR-nya cuma 37. Oh, cukup gede. Ya, cuma kan ya, ini dia masih baru mulai dan kalau nggak salah ada insentif dari pemerintah untuk menurunkan royalti di bagian batu bara kan. Itu harusnya nanti bakal nambahin laba bersihnya mereka. Kalau ternyata mereka mulai untung, mulai laba, ekuitasnya ternyata udah positif, ya harusnya mereka akan bagi dividen. Ketika bumi mulai bagi dividen, harusnya itu menarik. Gitu. Karena market cap-nya sekarang 44 T. Kalau kita bandingin sama Adaro, market cap-nya Adaro itu 56 T. Jadi Bumi itu masih lebih murah daripada Adaro, PTBA 28 T, lebih mahal daripada PTBA. Cuma kan kalau gue lihat kualitas batu baranya Bumi itu harusnya harusnya ya lebih baik daripada Adaro. Tapi harganya masih di bawah Adaro, ya berarti lebih murah. Untuk IPO dibuka lagi tanggal 2 sampai 4 lagi itu kemungkinan ada pengaruh kembali ke uang market yang terhold ke IPO. Gua sih nggak melihat yang tanggal 2 IPO itu se-hype CDIA gitu. Jadi harusnya nggak akan terlalu signifikan ngaruhnya gitu. Justru uangnya balik dari CDIA mungkin kepake untuk IPO buat tanggal 2 sampai tanggal 4, tapi IPO tuh nggak butuh duit sebanyak CDIA butuh duit. CDIA itu yang butuh duitnya banyak. So, even kalaupun dia nebus ikutin IPO-nya tanggal 2 sampai tanggal 4, pasti masih ada uang lebih tersisa untuk mereka pakai untuk masukin lagi ke market. Jadi, tetap market akan positif. Memang akan jauh lebih kenceng after tanggal 4 karena selesai IPO-nya apa uangnya balik lagi, nah itu masuk lagi kan ke market. Cara beli R-nya gimana di YB caranya? Oke, cara beli R itu kalian bisa ketik nanti WiFi strip R titik TN. Tapi ingat, perdagangan right itu cuma di sesi pertama. Sesi kedua nggak bisa jual beli. Ya, bolehkah tebusnya parsial? Boleh. Satu lot dulu, besok satu lot lagi bisa. IPO ikut nggak kok? Ya kalau lu ikut Stocksul, lu tahu gua cara main IPO-nya gimana. Kok berarti mending genapin lot wifi-nya besok pas kamu kelipatan 4 lot dong biar nggak outlot. Nggak masalah karena yang kalian tebus itu yang lotnya. Jadi kalau R outlot gitu ya, ya nggak ada masalah karena tanggal 15 kan R-nya habis. Jadi itu juga angus tuh outlotnya. Tapi ya kalau benar-benar nggak mau rugi banget ya silahkan digenapin kelipatan 4. Tapi itu nggak ada masalah. Yang penting kalau kalian R-nya tebus jadi induk, nah, itu tebusnya sesuai sama lotnya lah, kelipatan lotnya. Jadi ketebusnya satu lot gitu. Jangan tebusnya satu lot 50 lembar gitu. Jangan begitu ya.
Oke. Apa perlu T2 untuk WiFi? Nah, R WiFi itu harus cache ya. Jadi nggak bisa pakai cache T+2, harus cache. Cache-nya harus positif. Jadi yang punya hutang itu top up dulu. Jadi kalau cache-nya negatif, kalian even cache T+2-nya positif, itu kalian nggak bakal bisa beli R gitu. Ya, jadi cache-nya harus positif, baru bisa beli R. Karena yang R itu pasar tunai itu nggak bisa ngelihat T+2, yang dilihat itu cache-nya. Oke? Oke, sekian dulu ya MMU kita kali ini. Thank you semuanya yang sudah join.